Bapak Ibu, jumpa lagi kembali di channel FD Bakti Indonesia. Ya, hari ini saya akan spesial membuat beberapa review tentang pelajaran dari Dr. Joen. Karena selama ini ya saya tahu bahwa kita melalui kelas translate yang mungkin sebagian bisa mengerti dan sebagian mungkin mendengar karena terlalu buru-buru jadi merasa kurang mengerti yang disampaikan oleh Dr. Joen. Ya, tidak masalah. Ya, di sini kita bantu dengan review ya. Ada review, semoga Bapak Ibu bisa memahami apa yang dipesankan oleh Dr. Joen ya, baik itu tentang kesehatan, lingkungan, pendidikan. Baik, kita langsung masuk saja ke dalam sesi pertama kita. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke kelas kita tentang bagaimana meningkatkan imunitas tubuh oleh Dr. Joen. Ya, kelas ini dibahas di bulan Mei, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah ikut 2 kali ya. Nah, jadi kita review sekali biar mudah memahami kembali ya. Ya, di sini menuliskan imunitas adalah dokter terbaik. Ya, ingat ya, dokter terbaik itu imunitas. Ya, kabar berita terbaru menyebutkan bahwa tidak ada obat antivirus khusus untuk virus corona dan perlu antibodi sendiri untuk menyembuhkannya. Ya, oleh karena itu, imunitas adalah dokter yang terbaik. Bisa tidaknya tubuh menahan serangan virus tergantung dari kekuatan sistem imun Anda sendiri. Tidak ada obat antivirus khusus, jadi Anda harus meningkatkan daya tahan tubuh Anda sendiri dan meningkatkan kekebalan untuk menghindari serangan virus. Nah, jadi imunitas ini bagaikan ya benteng bagi tubuh kita. Ya, virus akan datang, ya semua tergantung apa? Ya, tergantung benteng perlindungan tubuh kita ini, imunitas nih. Kalau kuat, maka virus tidak bisa menyerang. Kalau tidak kuat, maka kita akan diserang dan tumbang ya. Oke, baik. Maka kita harus menguatkan tubuh kita ya, yaitu imunitas kita. Dia adalah dokter yang terbaik. Tidak ada obat efektif untuk pandemi saat ini. Yang disebut pengobatan ya, petik 2 ya. Hanyalah penyembuhan diri atau yang disebut dengan self repair. Peran pengobatan sebenarnya untuk menciptakan kondisi, memenangkan waktu, dan mendukung penyembuhan diri. Ya, nah, jadi pengobatan yang dilakukan adalah ya menciptakan kondisi yang baik bagi tubuh ya agar dia bisa menyembuhkan diri sendiri. Ya, nah, penyebab utama kematian pasien yang terinfeksi virus corona adalah gangguan pernapasan yang parah, yaitu sindrom gangguan pernapasan akut yang disebut Acute Respiratory Distress Syndrome atau disingkat ARDS. Ya, jadi bukan corona itu yang menyebabkan orang mati, tetapi yang biasanya orang bilang, oh sesak. Ya, sesak itu disebut dengan ARDS. Ya, bagaimana itu ARDS? Kita lihat berikutnya. Prinsip penyebab kematian sindrom gangguan pernapasan akut yang disebut juga ARDS. Nah, kita bisa menganggap paru-paru kita sebagai pohon. Pohon memiliki batang, cabang, daun. Ya, paru-paru juga memiliki trakea, saluran napas, bronkus, dan alveolus. Ya, kita lihat di sini. Ya, nah, dia memiliki seperti pohon. Pohon ini ada batang pohon, cabang pohon, ranting pohon. Ya, nah, dan di sini sama juga paru-paru kita lihat. Ya, ini adalah batang pernapasan yang disebut dengan trakea. Ya, terus cabangnya disebut dengan bronkus ya, dan akhirnya daunnya disebut dengan alveolus ya, atau gelembung napas ini. Ya, di pohon daun melakukan fotosintesis dan mentransfer nutrisi ke seluruh pohon. Di paru-paru udara melewati berbagai tingkat trakea yang melalui ya batang tenggorok ini atau trakea ini, akhirnya oksigen masuk melalui darah melalui alveolus. Ya, oksigen itu masuk ke darah, dia di sini. Nah, di sini di ujung ini ya. Nah, jadi terjadi hubungan dengan sel darah, akhirnya baru bisa masuk oksigen ke sana. Ya, sama halnya juga kembali ya. Nah, kita lihat.
Alveolus tidak tunggal, ya, tetapi berkelompok. Dan permukaannya ditutupi pembuluh darah. Pembuluh darah inilah yang mengantarkan karbon dioksida ke alveolus, ya, dan akhirnya menghembuskan napas, ya, dan mengambil oksigen dari alveolus ke jantung dan kemudian mengalirkan ke seluruh tubuh. Nah, jadi di alveolus ini terjadi, ya, pembuangan oksigen, oksigen masuk kemudian dibuang keluar melalui sini juga. Ya, akhirnya kita membuang napas, ya. Dan napas juga sama. Saat tarik, ya masuk ke sana melalui alveolus ini nyambung ke pembuluh darah, sel darah merah baru mengalir ke seluruh tubuh. Ya, alveolus yang berfungsi normal ditunjukkan pada gambar. Perhatikan gambar hijau. Oksigen berdiskusi ke dalam pembuluh darah melalui membran pernapasan. Nah, ini terjadi pertukaran oksigen dan CO2 di sini. Ada membran yang hijau ini, ya. Nah, jadi di sini kita lihat udara masuk, ya, nah, terjadi seperti ini, ya. Nah, penyambungan otomatis udara masuk nih, nah, langsung menuju sel darah merah keliling ke seluruh tubuh. Balik tinggal karbon dioksida sampai sini, keluar melalui sini. Nah, ini yang terjadi di alveolus, ya. Nah, terus gimana? Nah, di sini pada kasus penyakit corona, ya, cairan menembus antara alveolus dan pembuluh darah, ya. Jadi terjadi ada endapan cairan. Kenapa ada endapan cairan? Karena adanya peradangan, ya. Nah, jadi memblokir membran pernapasan dan menembus ke dalam alveolus, ya, mencegah pertukaran oksigen secara normal. Inilah sebabnya mengapa beberapa orang yang terinfeksi mungkin merasakan edema atau bengkak saat menekan paru-parunya. Saat paru-paru ditekan, wah, kayak terasa paru-paru ini bengkak, ya. Itu karena terjadi peradangan di paru-paru, ya. Nah, seperti ini kondisinya. Untuk pasien yang sakit parah, ya, terinfeksi virus corona, peradangan terjadi di mana-mana di seluruh paru-paru mereka. Dan sebagian besar dari ratusan juta alveolus menjadi tersumbat, membuat tubuh sangat kekurangan oksigen atau hipoksia dan tidak dapat bernapas dengan baik. Ya, kita lihat. Nah, jadi kekurangan oksigen ini karena ada cairan yang kuning ini, kita lihat. Yang kuning inilah disebut dengan cairan yang mengendap sehingga menyebabkan, ya, saat mau terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di sini tidak bisa karena dihambat oleh cairan ini. Nah, inilah yang menyebabkan yang disebut dengan, ya, pada kasus yang parah terjadi kegagalan pernapasan dan sindrom gangguan akut pernapasan ARDS muncul. Ya, nah, inilah yang menyebabkan, ya, bukan virusnya yang utama tapi terjadi peradangan ini. Ya, mungkin juga disebabkan oleh virus juga, ya. Nah, tapi inilah yang menyebabkan kematiannya, ya. Baik, berikutnya. Ya, saat ini untuk pasien ARDS yang parah, satu-satunya cara pengobatan adalah mendukung terapi penyembuhan mandiri tubuh, ya. Nah, artinya membuat tubuh ini merasa dia bisa memperbaiki sendiri, ya. Nah, sehingga merasa sudah tubuh ini nyaman dan sehat, dia bisa memperbaiki diri, ya, menyembuhkan diri, ya. Tidak ada tindakan yang dinyatakan pasti efektif di sisi farmakologis, ya. Yang artinya belum ada obatnya yang efektif, ya. Ada beberapa obat yang pada awalnya terbukti efektif tetapi belum lulus uji klinis, ya. Nah, jadi tidak ada obatnya sampai sekarang, ya, yang pasti efektif, ya. Mungkin banyak menyebar, oh ini bisa, ya, mungkin perlu dicoba lagi, ya, dan dilakukan uji klinis. Yang paling benar, yang paling pasti adalah kita harus mendukung terapi penyembuhan mandiri tubuh, ya, agar tubuh ini fit. Kalau dia sudah fit, otomatis dia bisa memperbaiki diri. Kalau dia sudah bisa memperbaiki diri, kesembuhannya sangat cepat dan tidak akan terjadi ARDS, ya. Satu-satunya perawatan suportif adalah dibawa ke unit perawatan intensif atau ICU dan memasang ventilator oksigen, ya. Nah, jadi sekarang rata-rata yang merasa sesak karena udah positif corona atau terjangkit corona dia sarankan bawa ke ICU untuk memasang ventilator oksigen. Nah, itu paling efektif, ya. Tapi itu belum 100% memulihkan, ya. Itu cuma membantu agar tubuh ini penuh dengan oksigen dulu karena kekurangan, ya. Ya, karena kekurangan oksigen maka dikasih dulu ventilator, ya. Nah, jadi demikianlah kondisinya seperti
seperti ini ya, kondisi pandemi ini ya. Jadi Bapak Ibu harus perhatikan ya, untuk masalah di tubuh ini jangan sampai terjadi peradangan parah ya. Nah, kalau sudah peradangan parah otomatis akan muncul ARDS ya, dan ARDS Anda akan sesak napas. Kalau tidak diobati lagi akhirnya ya hilang napas ya. Apa lagi yang bisa kita lakukan dalam naturopati? Naturopati itu pengobatan alami ya. Nah, Dr. John seorang pakar naturopati ya. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan ya? Menurut Dr. John apa yang bisa kita lakukan ya? Nah, jadi selain kita ya memasang ventilator oksigen ya, tapi bagi kita yang belum dinyatakan positif atau merasa kira-kira ada sedikit gejala ya seperti batuk pilek atau segala macam ya, atau kita merasa wah saya kayaknya udah positif atau kita sudah dapat positif tapi gejalanya belum parah, apa yang bisa kita lakukan ya. Jadi sekarang banyak orang merasa ketakutan, stres ya. Kita harus beri solusi ya kepada teman-teman sekitar kita agar mereka tenang ya. Ya tentunya ini tidak 100% tapi bagaimanapun ia akan memberi bantuan ya, membuat tubuh ini mempunyai lingkungan yang baik, yang sehat, otomatis akan membawakan kesembuhan. Ya, caranya apa? Satu, tingkatkan jumlah oksigen tubuh, ya, yaitu dengan cara bernapas dengan penuh perhatian, ya. Nah, bernapas mendalam dengan penuh perhatian itu sangat penting, ya. Pertama, yang kedua, kita harus mengatasi peradangan, ya, menyembuhkan peradangan, yaitu mempercepat proses penyembuhan peradangan mandiri oleh tubuh. Nah, untuk yang nomor 2 ini kita akan bahas di sesi berikut dengan sangat mendetail ya. Ya, yang satu ini dulu yang kita akan jelaskan caranya ya. Bagaimana caranya? Ya, mari kita saksikan di video berikut. Oke, Bapak Ibu, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara bernapas mendalam penuh perhatian. Ya, ini akan meningkatkan oksigen dalam tubuh kita. Ya, sehingga tubuh kita menjadi sehat dan kuat, yang imunitas juga kuat ya. Oke. Pertama mari luruskan kedua tangan ke depan. Oke, rapatin ya, gitu. Oke, tarik napas lebar. Lebarkan tangan kita. Selebar-lebarnya. Buang napas. Tarik napas. Buang napas. Tarik napas. Buang napas. Ya, gerakan ini dijadikan Dr. John ya, tujuannya agar napas kita itu mendalam ya. Kalau kita melakukan ini kita akan merasakan napas kita mendalam sampai ke perut ya, sampai abdomen bawah, merasa sangat nyaman, tubuh ini penuh energi, penuh oksigen, segar gitu ya. Nah, otomatis kalau kita sudah segar, kita sudah sehat, daya penyembuhan diri kita yang disebut imunitas pasti akan bekerja baik ya. Oke, cara kedua ya juga sama, tentang tangan letakkan ke depan, tarik napas, tangan diangkat. Buang napas. Tarik napas. Buang napas. Tarik napas. Buang napas. Ya. Nah, gerakan ini Bapak Ibu boleh lakukan sebanyak lebih kurang 5 menit ya, atau 10 menit ya. Nah, sepanjang kita merasa butuh, kita ada waktu, kita lakukan. Itu sangat baik bagi tubuh kita ya. Nah, ini wajib dilakukan jika Anda merasa diri kita ya curiga, merasa ada gejala ya, atau kita sudah positif ya, kita perlu rajin melakukan ya. Nah, sehingga tubuh kita otomatis mendapatkan imunitas baik, otomatis ya kita bisa menghadapi serangan-serangan virus. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu telah menonton video hari ini. Ya, penjelasan kita sampai di sini. Ya, jika Bapak Ibu merasa ya penjelasan ini bermanfaat ya, sangat bagus ya, Bapak Ibu boleh share ya, dan tentunya jangan lupa like video kita ya, dan jangan lupa lagi subscribe video kita ya. Nah, baik. Nah, jadi usaha Anda ya men-share ini adalah memberikan kebaikan kepada banyak orang ya. Anda subscribe, Anda like berarti memberikan dukungan kepada kita di sini agar terus ya memberikan informasi-informasi yang sangat berguna kepada masyarakat di Indonesia. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya ya, sampai jumpa kembali.